Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu Al-An'am ayat yang ke-35, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-35, wa in kana kabura alaika i'raduhum, dan jika keberpalingan mereka terasa amat berat bagimu, fa inistata'at ayyabtagiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama', maka jika engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, fata'tiyahum bi ayatin, lalu engkau dapat mendatangkan bukti kepada mereka, maka buatlah lubang tersebut, maka buatlah tangga tersebut. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda, seandainya Allah menghendaki, pasti Allah menghimpun mereka semua dalam petunjuk. Fala takunanna minal jahilin, sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang jahil. Jahil itu bodoh, ya. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh, yang jahil. Demikian kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-35. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduga, wahai Nabi Muhammad, bahwa engkau dapat melakukan sesuatu sehingga mereka beriman setelah hati mereka tertutup, dan karena itu tidak ada jalan bagimu kecuali tabah dan bersabar. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana kabura azuma, dan jika ada berat, dan jika ada terasa berat, alaika atasmu, i'raduhum, keberpalingan mereka, anil Islam, dari Islam, lihir sika alaihim, karena tamaknya engkau atas mereka, karena saking berharapnya engkau terhadap mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang sebelumnya, yakni ayat yang ke-33, bahwa diceritakan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sangat bersedih hati, sangat gundah gulana karena pendustaan kaumnya saat itu.
Memang Kanjeng Nabi Muhammad adalah sangat berkeinginan agar seluruh manusia bisa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah semata, dan menjalankan ketentuan serta syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sangat berkeinginan. Akan tetapi manusia kaumnya saat itu menolak dan mendustakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima ajakan beliau. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad bersedih hati. Kanjeng Nabi Muhammad kecewa atas penolakan mereka. Ayat yang ke-35 ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-33, wa in kana kabura alaika, dan jika ada terasa berat atas engkau wahai Muhammad, i'raduhum, keberpalingan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, lihir sika, karena tamaknya engkau atas mereka, pengharapan engkau atas mereka, maka jika terasa berat keberpalingan itu, fa inis tatota antabghiya nafaqah, maka jika engkau mampu sanggup membuat lubang fil ardi, di bumi, au sulaman, atau tangga, mus'adan, atau tempat naik, fis sama, ke dalam langit, fa tatiyahum bi ayatin, kemudian dengan engkau membuat lubang, dengan engkau membuat tangga, maka engkau dapat membawakan ayat-ayat Allah, bukti-bukti tersebut kepada mereka, maka lakukanlah. Engkau membawa bukti-bukti kepada mereka, mimma ibtarohu, dari apa-apa yang mereka usulkan, faf'al, maka lakukanlah. Jadi saat itu kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak percaya akan kenabian beliau, akan kerasulan beliau. Kemudian kaumnya saat itu meminta sesuatu, meminta mukjizat. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad bisa memenuhi usulan mereka, maka mereka akan beriman. Salah satunya permintaan mereka adalah menjadikan gunung Uhud itu sebagai emas. Ya, Rasulullah kecewa, bersedih hati atas permintaan tersebut. Jika engkau mampu membuat lubang di bumi, membuat tangga ke langit, maka engkau datangkan bukti-bukti tersebut kepada mereka dari apa-apa yang mereka usulkan, fa'al, maka lakukanlah hai Muhammad, lakukanlah hai Rasul. Al makna innaka la tastati'u zalika, sesungguhnya engkau tidak akan mampu yang demikian itu, tidak akan mampu membuat lubang ke dalam bumi, tidak akan mampu membuat tangga ke atas langit untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut. Engkau tidak akan mampu wahai Muhammad. Fasbir, maka oleh karena itu bersabarlah. Ya Rasul, bersabarlah. Hatta yahkumullahu, sampai Allah menentukan satu ketentuan untukmu dan untuk kaummu yang menolak engkau.
Walau sya'allahu, dan jika Allah menghendaki hidayatahum, jika Allah menghendaki mereka mendapatkan petunjuk, la jama'ahum alal huda, sungguh Allah akan mengumpulkan mereka di atas petunjuk. Sungguh Allah akan memberikan mereka petunjuk. Walakin, akan tetapi, lam yasha' zalika, Allah tidak menghendaki yang demikian itu. Allah tidak berkeinginan yang demikian itu. Falam yu'minu, maka mereka tidak beriman. Ya. Jadi petunjuk itu bukan karena Muhammad, bukan karena Rasul. Petunjuk itu datangnya karena Allah. Ya. Petunjuk itu datangnya karena Allah. Makanya dikemukakan oleh Allah, jika engkau bisa membuat lubang dan tangga ke langit agar mereka beriman, silakan. Tapi tetap petunjuk adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Pamannya saja Abu Talib tidak bisa masuk Islam. Padahal Abu Talib itu adalah sangat menyayangi Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi pun sangat mencintai Abu Talib. Pamannya saja tidak bisa. Jadi petunjuk itu bukan haknya Kanjeng Nabi. Petunjuk itu hidayah bukannya haknya para ulama, para kiai, para ustadz, para dai. Petunjuk itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi, fazakir innama anta muzakir. Wahai Rasul, peringatkanlah olehmu, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Ulama, kiai, ustadz, dai, fazakir innama anta muzakir. Itu saja kewajiban engkau. Berikanlah peringatan kepada mereka, innama anta muzakir, sesungguhnya engkau hanya sebagai pemberi peringatan, bukan pemberi petunjuk, bukan pemberi hidayah. Tapi seandainya Allah berkeinginan mengumpulkan mereka seluruh umat manusia ke dalam petunjuknya Allah bisa. Tetapi Allah tidak menghendaki hal yang demikian itu. Falam yu'minu, maka oleh karena itu mereka tidak beriman. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau minal jahilin bizalika, masuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil dengan yang demikian itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, fala takunanna minal jahilin. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang jahil. Kalau jahil itu, kalau kita biasa menyebutnya bodoh, bego kan gitu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang jahil. Kata al-jahilin adalah bentuk jamak dari kata jahil. Ia digunakan Al-Quran bukan sekedar dalam arti seorang yang tidak tahu atau bodoh, tetapi juga dalam arti pelaku yang kehilangan kontrol dirinya sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Istilah ini juga digunakan dalam arti mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam atau nilai-nilai ilahi. Jadi, hai Kanjeng Nabi Muhammad, janganlah engkau melakukan suatu tindakan yang tidak wajar, ya, sampai engkau ingin membuat lubang ke bumi, tangga ke langit agar semua umat manusia bisa menjadi Islam.
Jangan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak wajar, yang bertentangan dengan hukum. Gitu. Jadi sekali lagi, orang yang melakukan perbuatan yang tidak wajar terlepas dari kontrol dirinya, maka orang tersebut masuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, banyak sekali demi kepentingan sementara orang berlaku tidak wajar. Demi kepentingan sementara membolak-balikan hukum-hukum Islam, membalikan syariat-syariat Islam. Ya. Nah, untuk orang-orang tersebut, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil. Demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.